15 penyakit yang menyerang sistem ekskresi. Ginjal. 1. Batu ginjal. Penyakit batu ginjal atau nefrolitiasis adalah pembentukan materi keras yang menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter atau saluran kemih yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih, serta uretra atau saluran kemih yang membawa urin keluar tubuh. Batu ginjal dapat dipicu oleh beragam kondisi, seperti kurang minum air putih, berat badan berlebih, atau akibat efek samping operasi pada organ pencernaan. Endapan batu di dalam ginjal bisa disebabkan oleh makanan atau masalah kesehatan yang lain yang mendasari. Gejala batu ginjal seringkali muncul apabila batu ginjal sudah berukuran besar. Gejala itu meliputi sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, jumlah urin yang keluar sedikit atau urin tidak keluar sama sekali. 2. Diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah glukosa hingga di atas normal. Penyebabnya, diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Gejalanya yaitu peningkatan rasa haus, ingin buang air terus-menerus, lelah berlebih, dan gangguan penglihatan. Pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan rendah lemak, konsumsi buah dan sayur, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama. 3. Albuminura. Albuminura atau proteinuria adalah kondisi urin atau air kencing mengandung jumlah albumin yang tidak normal. Kondisi ini disebut juga dengan ginjal bocor. Kondisi ini terjadi karena jumlah albumin terlalu banyak akibat bagian glomerulus pada ginjal yang berperan dalam proses penyaringan darah. Penyebabnya yaitu dehidrasi, tekanan darah rendah, olahraga terlalu intens, stres, pemakaian obat aspirin, dan lain-lain. Gejalanya meliputi urinasi yang lebih sering, sesak napas, mual dan muntah, kelelahan, menghilangnya nafsu makan, pembengkakan di area wajah, perut, atau kaki dan sekitar pergelangannya, kram otot pada malam hari, mata bengkak, serta urin yang berbusa. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah menggunakan obat. Obat dapat berasal dari dua kelas obat, yaitu ACE dan ARB. Harus mengontrol kadar gula darah, tes laju filtrasi glomerulus atau GFR setiap tahunnya. 4. Nefritis. Nefritis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan ginjal. Selain jantung, ginjal adalah salah satu organ tubuh yang paling giat bekerja. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah. 5 galon diantaranya adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Penyebabnya, sampai saat ini penyebab pasti dari glomerulus masih belum diketahui. Namun para dokter dan peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan infeksi. Misalnya penyakit sistem kekebalan tubuh, riwayat kanker, abses yang timbul di bagian tubuh lainnya dan menyebar ke ginjal melalui peredaran darah. Gejalanya yaitu demam, tekanan darah tinggi, urin yang keruh dan mengandung darah atau nanah, nyeri perut yang menjalar sampai ke bagian ginjal, sering buang air kecil namun kesulitan setiap buang air kecil, pembengkakan atau edema terutama di ujung atas dan bawah wajah, sering muntah. Pengobatannya bisa dengan melakukan biopsi ginjal, CT scan, tes urin dan darah. 5. Penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis adalah kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Penyebabnya, gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal akibat penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal tersebut antara lain diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit asam urat. Gejalanya yaitu kemunculan darah dalam urin, pembengkakan pada tungkai, tekanan darah tinggi dan tidak terkendali. Pengobatannya, pemberian obat-obatan, cuci darah, dan transplantasi ginjal. Untuk mencegah penyakit ini, jalani pola hidup sehat dengan menghindari kondisi yang dapat memicu gagal ginjal kronis. Hati.
1. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obat tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Penyebabnya yaitu konsumsi alkohol berlebih, mengonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit autoimun. Gejalanya mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Pengobatannya dengan pemberian obat interferon, pemberian obat imunosupresan, pemberian obat antivirus, dan transplantasi hati. 2. Penyakit kuning. Penyakit kuning adalah kondisi menguningnya kulit dan bagian putih mata atau sklera. Penyakit kuning atau ikterus sebenarnya bukanlah suatu penyakit, melainkan tanda dari suatu penyakit. Gejalanya: penderita penyakit kuning, kulit, mata, dan lapisan dalam mulut atau hidungnya akan kelihatan kekuningan. Selain itu, penderita penyakit kuning biasanya akan mengeluarkan feses berwarna seperti dempul dan urin yang berwarna seperti teh. Ada juga berbagai gejala lain seperti demam dan nyeri otot. Penyebabnya yaitu penyakit urin disebabkan oleh penumpukan zat bernama bilirubin di dalam aliran darah. Bilirubin terbentuk dari penghancuran sel darah merah. Selain itu, pada kasus tertentu, penyakit kuning juga bisa disebabkan oleh kelainan pada empedu atau hati, misalnya abses hepar dan infeksi atau radang kantong empedu. Pencegahannya yaitu penyakit kuning dapat dicegah baik dengan mendapatkan vaksinasi hepatitis A dan B, meminum obat mencegah penyakit malaria, membatasi konsumsi minuman alkohol, berhenti merokok, dan sebagainya. 3. Sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol. Penyebabnya yaitu infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, berat badan berlebih. Gejalanya: sirosis pada awalnya tidak menimbulkan gejala, tetapi ketika kerusakan hati makin parah, penderita akan mengalami lemas, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Kulit dan bagian putih mata menguning, muntah darah, perut membesar. Pengobatannya yaitu jika organ hati sudah tidak bisa berfungsi, penderita perlu menjalani transplantasi hati, yaitu mengganti organ hati yang rusak dengan organ hati yang sehat dari pendonor. 4. Kanker hati. Kanker hati adalah kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebabkan ke organ lain di tubuh. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Penyebabnya: kanker hati terjadi ketika sel-sel di organ hati bermutasi atau berubah. Akibatnya sel-sel akan tumbuh dan tidak terkendali dan membentuk tumor. Namun demikian, belum diketahui apa yang menyebabkan sel tersebut bermutasi. Gejala: nyeri perut, penumpukan cairan di dalam perut, pembengkakan organ hati. Pengobatannya bedah, ablasi tumor, embolisasi, radioterapi, terapi target. Kanker hati bisa dicegah diantaranya dengan melakukan hubungan seks yang aman dan mengurangi konsumsi alkohol. 5. Perlemakan hati. Perlemakan hati atau hepatic steatosis adalah penumpukan lemak yang berlebihan pada organ hati. Penumpukan abnormal tersebut biasanya terjadi pada kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati yang seharusnya memproses makanan dan minuman, serta menyaring zat berbahaya dari darah. Perlemakan hati terjadi saat tubuh memproduksi lebih banyak lemak, sementara proses pemecahannya di hati tidak cukup cepat, sehingga lemak tertimbun dalam jaringan hati. Gejalanya yaitu hilang nafsu makan, berat badan berkurang, tubuh terasa lelah dan lemas, bingung. Penanganannya: tidak mengonsumsi alkohol, menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah, konsumsi sayur dan buah, konsumsi ayam dan ikan dan sebagai pengganti daging merah. Hindari minuman dengan kadar gula yang tinggi. Kulit. 1. Biang keringat. Biang keringat atau miliaria
Miliaria adalah ruam kecil berwarna merah yang menonjol, terasa gatal, serta menyebabkan sensasi menyengat atau perih di kulit. Kelainan yang juga dikenal dengan nama ruam panas ini tidak terjadi pada bayi, namun juga pada orang dewasa. Biang keringat disebabkan oleh kelenjar keringat yang tersumbat, yang memicu timbulnya ruam dan peradangan. Gejalanya yaitu bintil-bintil kecil yang berwarna merah, terutama di tempat penumpukan keringat, rasa gatal atau rasa perih, dan tajam pada ruam. Pencegahannya, menjaga kulit tetap dingin dan sejuk menggunakan sabun berbahan dasar lembut, hindari pemakaian baju ketat dan tebal saat cuaca panas. 2. Panu. Panu adalah infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit, sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Infeksi kulit ini muncul secara perlahan, namun seiring waktu bercak kulit tersebut menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar. Penyebabnya yaitu keringat berlebihan, malnutrisi, kulit yang berminyak, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit panu. Gejalanya dengan ada bercak putih pada kulit, atau bisa juga bercak yang berwarna lebih gelap dari kulit. Munculnya bercak berwarna merah muda, merah kecoklatan atau coklat. Bercak kulit dapat terjadi pada punggung, dada, leher atau lengan atas. Kulit terasa kering, berisik, dan gatal. Panu dapat diatasi dengan terapi anti jamur, baik dalam bentuk lotion, krim, atau sampo. Untuk kasus panu yang ringan, beberapa obat yang dijual bebas di pasaran juga dapat digunakan untuk membunuh infeksi jamur. 3. Kudis. Kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lupuhan kecil bersisik. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit. Penyebabnya yaitu kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes caibiae. Tungau tersebut membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dan menjadi benalu di kulit manusia, dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Gejalanya, kudis ditandai dengan munculnya rasa gatal hebat, terutama pada saat malam hari, disertai timbulnya ruam bintik-bintik yang menyerupai jerawat. Ruam yang muncul juga dapat berupa lupuhan kecil dan bersisik. Pengobatannya yaitu dengan berendam di air dingin atau menempelkan kain basah pada area kulit yang bermasalah menggunakan lotion kelamin, namun konsultasikan terlebih dahulu mengenai penggunaannya dengan dokter. 4. Eksim. Penyakit eksim kering merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal, dan munculnya ruam merah. Penyebabnya, seseorang lebih berisiko terkena eksim kering jika ia memiliki riwayat penyakit asma, rintis, alergi, atau anggota keluarga kandung yang menderita eksim kering. Gejalanya, kulit menjadi lebih tebal dan pecah-pecah, kulit kering dan bersisik, ketombe yang susah hilang, kulit bengkak atau muncul benjolan kecil berisi cairan dan dapat dipecah kapan saja, terutama jika digaruk. Pengobatan atau pencegahannya, hindari menggaruk, gunakan pelembab, hindari mandi terlalu lama, kenali dan hindari faktor pencetus kekambuhan eksim. 5. Dermatitis. Dermatitis adalah peradangan berupa ruam gatal kemerahan pada kulit yang muncul akibat kontak langsung dengan zat tertentu dan mengiritasi kulit, atau merupakan reaksi alergi terhadap zat tertentu. Ruam yang muncul akibat peradangan ini tidak menular atau berbahaya, tapi bisa menyebabkan rasa tidak nyaman bagi penderita. Penyebab dermatitis kontak adalah kulit yang terpapar oleh zat tertentu yang menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Gejalanya ruam kulit kemerahan, gatal yang dapat terasa parah, kering, pembengkakan kulit kering atau bersisik, kulit lecet atau melupuh, gatal berair, menebal, pecah-pecah, terasa sakit saat disentuh, atau munculnya rasa nyeri. Pencegahannya, membersihkan kulit dengan sabun, kenakan pakaian pelindung atau sarung tangan untuk mencegah alergi dan iritasi. Gunakan pelembab. Sekian dari saya. Terima kasih.